Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansa Putra dari kelas TRE A1 dengan NIM 23 garis miring 514442 garis miring SV garis miring 22363. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara motor kipas angin bisa memberikan 3 kecepatan putaran. Nah, jadi untuk motor kipas angin yang saya demonstrasikan di sini adalah motor kipas angin dari merek Miyako, kipas angin dinding yang seperti ini. Jadi untuk motor ini dapat bekerja pada 3 kecepatan putaran, yaitu ada komponen kipas angin sendiri dan switch control. Nah, di motor kipas angin ini sendiri ada 4 kabel. Yang pertama kabel biru, yang kedua kabel jingga, yang ketiga kabel abu-abu, dan keempat kabel merah. Yang sedangkan pada switch control ada 4 kabel. Yang pertama kabel merah, yang kedua kabel jingga, yang ketiga kabel abu-abu, dan yang keempat kabel coklat. Nah, di sini kabel biru terhubung dengan kabel biru yang ada pada stop kontak, pada steker. Yang kabel abu-abu terhubung pada switch control yang abu-abu untuk kecepatan 1. Kabel jingga terhubung dengan kabel jingga pada switch control untuk kecepatan 2. Dan kabel merah terhubung dengan kabel merah untuk switch control pada kecepatan 3. Nah, di switch control ini ada kabel berwarna coklat. Di sini fungsinya terhubung dengan steker seperti pada kabel biru yang ada pada motor. Nah, kemudian di motor kipas angin ini terdapat sebuah kapasitor. Ini kapasitor non polar 1,5 mikrofarad. Jadi fungsi kapasitor ini adalah memberikan torsi awal atau arus starting yang besar pada motor induksi satu fasa ini. Karena pada motor induksi arus yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor tuh sangat besar. Nah, jadi diperlukan sebuah kapasitor untuk memberikan lonjakan arus agar motor kipas angin ini mendapatkan torsi awal yang besar sehingga dapat berputar. Nah, kemudian untuk penjelasan wiring akan saya jelaskan pada video berikut. Nah, secara umum, skema gulungan kipas angin 3 kecepatan itu kurang lebih sama. Jadi terdapat lilitan utama, yaitu lilitan running dan lilitan bantu, yang terdiri dari lilitan starting, medium, dan low. Nah, jadi di gambar ini terlihat bahwa lilitan utama atau lilitan running itu terhubung dengan lilitan starting yang ada pada lilitan bantu untuk menghasilkan kecepatan high. Sedangkan pada kecepatan medium, lilitan medium terhubung dengan lilitan medium untuk menghasilkan kecepatan yang medium atau kecepatan 2. Sedangkan untuk low, lilitan yang low terhubung dengan lilitan yang low untuk menghasilkan kecepatan yang ke-1, jadi kecepatan yang paling rendah. Nah, kemudian kapasitor ini terhubung untuk menghasilkan torsi awal yang besar seperti pada penjelasan tadi. Nah, jadi dari gambar tadi dapat kita sederhanakan menjadi gambar berikut. Jadi kita anggap kabel hitam ini adalah fasa. Dan di sini terbagi menjadi 2, ada yang masuk ke kapasitor dan ada yang masuk ke lilitan running. Nah, arus pada kapasitor akan mendahului dan arus tersebut akan mengalir melalui lilitan starting dan menuju lilitan low, menuju lilitan medium, dan masuk ke bagian netral. Nah, setelah itu kapasitor akan memutuskan dirinya dan lilitan akan bekerja pada lilitan running. Nah, hal yang sama juga akan terjadi pada lilitan medium dan lilitan low. Nah, mengapa jumlah lilitan ini berpengaruh kepada kecepatan kipas? Karena pada motor kipas angin, semakin banyak lilitan pada motor, maka putaran kipas akan semakin lambat. Hal ini dikarenakan jumlah lilitan pada motor berpengaruh pada besarnya induktansi. Induktansi akan menghambat perubahan arus listrik. Nah, jadi lebih banyak lilitan maka induktansinya akan lebih besar dan aliran arus listrik juga akan semakin terhambat. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa lilitan running dengan jumlah 750 lilitan akan menghasilkan kecepatan yang lebih besar dibandingkan kecepatan medium dengan lilitan 750 plus 150. Nah, hal ini juga sama yaitu pada lilitan low. Jadi semakin banyak lilitannya maka kecepatannya akan semakin lambat. Jadi kurang lebihnya penjelasan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.